Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Rosalia Gita Ramadhani dengan NRP 50172511024 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu menjelaskan atau mempresentasikan chapter kelima, yaitu tentang Mountain Belts and the Continental Crust atau sabuk pegunungan dan kerak benua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaluinya dengan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu sabuk pegunungan? Sabuk pegunungan adalah rangkaian pegunungan besar yang terbentuk akibat pergerakan dan tumbukan lempeng tektonik. Jadi, secara umum, sabuk pegunungan itu adalah suatu rangkaian yang dimana suatu rangkaian pegunungan yang memanjang sampai dengan ribuan kilometer. Nah, sabuk pegunungan ini terdiri dari atas banyaknya mountain range dan juga terbentuk itu akibat adanya proses-proses tektonik yang kompleks. Nah, proses pembentukannya itu melibatkan tumbukan lempeng atau biasa disebut dengan plate convergence, lalu juga ada deformasi batuan, lalu ada metamorfisme, ada aktivitas dari magma, lalu juga pengangkatan kerak bumi, dan juga erosi dalam waktu jangka yang panjang. Bisa juga jangkanya itu hingga dengan ratusan tahun begitu. Nah, studi tentang pembelajaran tentang mountain belts ini atau sabuk pegunungan itu penting karena melalui sabuk pegunungan ini dapat diketahui atau dapat dipelajari, dijelaskan tentang sejarah terbentuknya suatu benua dan juga bagaimana terbentuknya permukaan bumi. Lalu juga studi ini dapat menunjukkan bagaimana kerak bumi itu bisa menebal, seperti mengalami uplift atau pengangkatan, lalu juga bagaimana bisa kerak bumi itu terkikis dan menjadi salah satu bagian dari daratan yang juga biasanya disebut dengan keraton gitu. Ini di gambar ini bisa ditunjukkan juga bagaimana keraton itu. Nah, jadi lalu juga pembelajaran tentang mountain belts ini dan juga continental crust itu dapat membuktikan tentang teori dari tektonik lempeng atau plate tectonic theory. Nah, selanjutnya kita itu akan masuk ke sebab yang pertama, yaitu karakteristik sabuk pegunungan utama, yang dimana di dalamnya itu ada ukuran dan orientasi dan lain sebagainya. Nah, yang pertama-tama, karakteristik dari sabuk pegunungan yang utama atau kita biasa bilang dengan major mountain belts itu ada secara ukuran dan juga orientasinya, atau kita biasa juga sebut dengan size dan alignment. Nah, jadi sabuk pegunungan ini tuh punya panjang ribuan kilometer, tetapi lebarnya itu hanya ratusan kilometer. Nah, contoh-contohnya itu ada pegunungan Himalaya, lalu juga ada pegunungan Andes, dan juga ada seperti pegunungan Appalachian. Nah, jadi banyak sekali sabuk pegunungan yang dimana orientasinya itu sejajar dengan batas benua atau juga sejajar dengan garis pantai. Nah, seperti contohnya pegunungan Andes itu yang berada di tepi barat Amerika Selatan. Namun, ada juga pegunungan yang tidak sejajar dengan pantai. Nah, dimana ini contohnya seperti pegunungan Himalaya. Nah, terbentuknya itu jauh dari laut. Nah, terbentuknya itu adalah akibat dari tumbukan darat dengan darat gitu. Itu adalah pegunungan Himalaya. Nah, lalu yang kedua itu ada usia sabuk pegunungan dan benua. Nah, usia dari sabuk pegunungan dan benua itu juga dapat menunjukkan ya karakteristik dari sabuk pegunungan utama ini. Nah, jadi pegunungan muda itu biasanya memiliki karakteristik yang tinggi, curam, lalu juga aktif tektoniknya. Nah, contohnya itu adalah Gunung Himalaya, yang dimana baru terbentuk sekitar 45 juta tahun lalu, dan pegunungan ini masih terus-menerus bertambah tinggi. Nah, lalu ada juga karakteristik dari pegunungan tua, di mana pegunungan tua itu biasanya lebih rendah karena sudah banyak sekali mengalami erosi gitu ya selama juta-jutaan tahun. Contohnya seperti Gunung Appalachian yang berada di Amerika Utara, yang dimana gunung ini terbentuk itu sekitar 250 juta tahun lalu. Nah, jadi
di bagian di dalam benua itu juga terdapat ya yang namanya keraton, yang dimana keraton ini adalah di sini adalah keraton, yang dimana keraton itu adalah wilayah yang stabil. Nah, wilayah yang stabil secara tektonik dan juga sudah sangat tua. Ini adalah contohnya, yaitu di daerah Pilbara di Australia. Nah, juga bila bagian dari keraton itu tersingkap tanpa tertutup oleh batuan-batuan sedimen, maka ini juga bisa disebut sebagai perisai benua atau disebut sebagai shield. Nah, seterusnya karakteristik juga bisa ditentukan dengan ketebalan dan juga karakteristik dari lapisan bebatuannya. Nah, di daerah keraton ini, bebatuan itu yang menutupi kerak itu hanya tebal sekitar 1-2 km saja dan juga relatif lebih sedikit untuk mengalami deformasi. Nah, sebaliknya, ketika berada di sabuk pegunungan, lapisan sedimennya itu jauh lebih panjang, jauh lebih tebal. Nah, di mana kalau tadi sekitar 1-2 km, di sabuk pegunungan itu ada ketebalannya di sekitar 10 km. Nah, lalu juga di sabuk pegunungan ini sering tersusun dari bebatuan yang tadinya itu terbentuk di tepi benua atau juga bisa di dasar laut gitu. Nah, lalu juga karakteristik dari sabuk pegunungan itu biasanya sering mengalami lipatan, terus sering mengalami fault, patahan gitu ya. Lalu juga sering mengalami metamorfisme dan juga intrusi dari magma gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat karakteristiknya dari pola lipatan dan patahan. Nah, biasanya sabuk pegunungan itu seringkali menunjukkan berbagai struktur dari deformasinya, seperti contohnya lipatan terbuka atau biasa kita menyebutnya sebagai open faults. Lalu juga ada lipatan isocline dan recumbent, dan juga ada yang namanya patahan naik. Nah, itu bisa dibedakan ya. Atau biasa disebut dengan reverse faults atau juga ada yang namanya thrust faults. Nah, jadi dengan adanya struktur deformasi seperti ini, itu bisa ditunjukkan bagaimana karakteristik dari sebuah sabuk pegunungan gitu. Nah, juga ada kombinasi dari lipatan dan patahan yang dimana disebut dengan fault thrust belt, yang dimana ini adalah ciri khas dari suatu pegunungan yang dimana ini terbentuknya tuh akibat dari gaya kompresi yang ada. Nah, selanjutnya dapat ditentukan oleh metamorfisme dan plutonisme. Nah, jadi pada bagian dalam dari sabuk pegunungan itu seringkali ditemukan batuan metamorf, yang dimana batuan metamorfnya ini bersifat regional, seperti contohnya itu ada gneiss dan juga schist. Nah, ini adalah batuan metamorf yang regional gitu ya. Nah, dimana batuan ini itu terbentuk akibat tekanan dan juga suhu tinggi. Nah, akibat dari saat bebatuan itu terdorong ke dalam kerak. Nah, selanjutnya terdapat juga batuan beku dalam, seperti contohnya batolit granit, yang dimana ini terbentuk dari magma yang naik gitu ya, magma yang naik dari mantel atau dari kerak bawah gitu. Nah, batuan seperti yang sudah disebutkan tadi itu menandakan bahwa sabuk pegunungan itu tidak hanya terbentuk di permukaan, tetapi juga melibatkan proses-proses di dalam kerak bumi. Jadi tadi ada dari kerak bawah dan juga dari mantel. Selanjutnya itu ada patahan normal. Nah, patahan normal atau normal faulting itu juga bisa menjadi karakteristik suatu sabuk pegunungan utama. Nah, di mana patahan normal itu menunjukkan bahwa tidak semua pegunungan itu bersifat kompresi. Nah, jadi setelah orogeny itu nanti akan dijelaskan nanti ya. Setelah orogeny itu terjadi, itu gaya dari ekstensi atau gaya dari penarikan kerak itu akan terjadi. Nah, juga akan menimbulkan yang namanya normal fault atau patahan normal. Nah, selanjutnya juga ada ketebalan dan densitas kerak bumi. Nah, jadi karakteristik dari sabuk pegunungan utama juga bisa dijelaskan oleh ketebalan dan densitas kerak bumi, di mana kerak benua di bawah sabuk
pegunungan itu biasanya lebih tebal dibandingkan dengan keraknya yang berada di daerah dataran. Nah, lalu juga seperti contohnya di bawah Himalaya. Nah, ketebalan keraknya itu berada di sekitar 60-70 km. Namun, keraknya yang berada di rata-rata atau di dataran itu hanya sekitar 35 sampai sekian 40 km gitu. Nah, hal ini dari ketebalan ini tuh menunjukkan adanya keterkaitan dengan isostasi, yaitu dimana ini adalah sebuah keseimbangan kerak bumi yang dimana kerak bumi itu mengapung di atas mantel. Jadi semakin tebal keraknya maka semakin tinggi posisinya berada di permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada ciri pegunungan aktif. Nah, jadi sabuk pegunungan itu juga dapat ditandai dengan bagaimana aktivitas-aktivitas pegunungan yang ada, seperti contohnya gempa bumi, lalu juga ada gunung api aktif, dan juga adanya ocean trench atau palung laut gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi dari sabuk pegunungan. Nah, evolusi dari sabuk pegunungan ini itu umumnya memiliki 3 tahapan besar, karena evolusi ini tidak hanya terjadi dalam waktu singkat. Jadi terjadi dalam sekian puluhan hingga ratusan juta tahun gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya evolusi ini tuh terdiri atas 3 tahapan besar, di mana tahapnya ada orogeni yang tadi sempat saya sebutkan, lalu juga ada pengangkatan dan erosi atau kita biasa sebut dengan uplift dan erosion, lalu juga ada yang namanya tahapan stabil dan menjadi keraton yang tadi sudah ditunjukkan di atas. Nah, tahapan orogeni itu bagaimana? Nah, di sini juga ada orogeni. Nah, tahapan orogeni itu adalah tahapan yang dimana terjadi penekanan kuat akibat konvergensi lempeng. Nah, jadi batuan-batuan yang ada itu mengalami lipatan, mengalami juga patahan naik, lalu mengalami juga metamorfisme, dan juga intrusi oleh magma. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya tahapan pengangkatan dan erosi. Nah, di tahapan ini itu gaya kompresi sudah berkurang. Nah, setelah gaya kompresi itu berkurang, maka kerak itu yang menebal akan perlahan naik karena tadi isostasi itu. Nah, lalu pada saat yang sama juga proses erosi ini akan mulai mengikis puncak-puncak dari pegunungan yang ada. Dilanjutkan dengan tahapan stabil dan juga menjadi keraton. Nah, pegunungan yang sudah habis tererosi itu akan menjadi dataran rendah, lalu juga akan menjadi stabil. Nah, inilah yang disebut dengan si keraton tadi. Nah, jadi struktur dalam dari ini itu akan tetap menyimpan jejak-jejak dari orogeni yang berada di masa lalu. Jadi orogeni ini evolusinya itu tidak hanya sebentar saja, tapi berada pada sekian puluhan hingga ratusan juta tahun gitu. Nah, contoh-contohnya itu kita juga bisa melihat ya orogeni dan juga konvergensi lempeng. Nah, di sini ada keterkaitan dengan orogeni dan juga plate convergence atau konvergensi lempeng, di mana nah di sini kita bisa dapat melihat bahwa konvergensi dari busur atau arc dan juga benua itu dapat menyatukan busur pulau dengan benua, yang dimana arah subduksinya itu dapat berubah setelah tabrakan. Nah, kita di sini bisa melihat dari evolusi sabuk pegunungan, di mana yang awalnya konvergensi itu bergerak nih lempeng ini yang menunjam ke sini, namun karena ini sudah naik, yang ini sudah naik ke atas seperti ini. Nah, ini akan mengalami patahan. Nah, di sini akan terjadi yang namanya patahan. Lalu juga yang di sini itu akan masuk ke dalam sini. Jadi akan terjadi arah subduksi yang berbeda. Jadi zona konvergensinya juga akan bergerak secara berbeda. Selanjutnya itu ada orogeni dan konvergensi lempeng, di mana orogeni ini akan terbagi lagi menjadi 3 jenis orogeni gitu ya, yang dimana terbentuknya itu orogeninya itu berdasarkan jenis-jenis dari lempeng yang akan bertumbukan. Yang pertama itu ada konvergensi dari samudra benua, lalu juga ada tumbukan busur pulau dengan benua, dan juga tumbukan benua dengan benua. Nah, jadi
kalau konvergensi samudra dengan benua itu kita tahu ya bahwa lempeng samudra yang akan menunjam ke bawah lempeng benua. Nah, jadi setelah ini akan terbentuklah si trench atau palung. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya, di situ ada terbentuknya trench atau palung. Nah, selanjutnya itu ada konvergensi akibat tumbukan dari busur pulau dengan benua. Nah, contohnya itu ada seperti di Papua Nugini dan juga ada seperti di Taiwan. Nah, jadi ketika bertumbukan, maka busur pulau itu akan menempel ke tepi benua. Nah, kita bisa melihat juga di sini ya. Di sini dia busur pulaunya itu menempel. Nah, selanjutnya itu juga ada tumbukan dari benua dengan benua. Inilah yang seperti contohnya kontinental dan kontinental, yaitu terbentuknya Gunung Himalaya. Nah, jadi kalau misalnya benua dengan benua ini tidak akan ada terjadi lagi subduksi karena kerak benua itu bersifatnya ringan. Jadi tidak terjadi lagi adanya zona-zona subduksi. Selanjutnya itu ada pasca orogeni. Nah, pasca orogeni itu akan terbagi dua, adanya uplift isostatik dan juga adanya patahan normal dan juga fault block mountains. Nah, jadi di uplift isostatik itu adalah ketika pegunungan yang sudah terkikis itu masanya akan berkurang, maka kerak itu akan naik ke atas agar menjadi seimbang. Nah, selanjutnya ketika di patahan normal dan juga fault block mountains, nah pegunungan yang biasanya itu sudah tinggi itu akan runtuh atau bisa saja runtuh ke samping karena gaya gravitasi yang ada. Nah, jadi kerak bumi juga akan meregang dan juga akan terbentuklah si patahan normal ini tadi. Nah, hasil dari patahan normal ini itu adalah fault block mountains. Nah, contohnya itu apa? Ada pegunungan yang berada di Amerika Serikat, lalu juga ada Teton Range yang dimana ada di Wyoming. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas yang terakhir, yaitu pertumbuhan benua. Nah, di sini kita itu bisa melihat ya. Nah, saya akan menzoom. Kita bisa melihat bahwa di sini tuh ada pertumbuhan atau pergerakan dari benua yang dulu sekitar 200 juta tahun lalu sampai yang sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat adanya terrains atau kita bisa menyebutnya juga sebagai blok sesar. Nah, jadi kita bisa melihat ya bagaimana pertumbuhan benua dari 200 juta tahun lalu juga di sini ada dari 120 juta tahun lalu di sini ada dari 80 juta tahun lalu, dan ada dari 40 juta tahun lalu. Nah, dari 200 juta tahun lalu itu lempeng di garis ekuator itu memisah. Jadi beberapa bagian dari Alaska itu blok sesar Alaska itu adalah yang ditunjukkan di sini. Nah, lalu sampai yang sekarang di present, nah itu kita kan bisa melihat ya awalnya itu ada di sini dia. Namun pada present atau kondisi yang kita hidup saat ini itu terrainsnya atau blok sesarnya itu sudah berada di sini, di dekat zona subduksi. Nah, jadi pertumbuhan benua itu tidak langsung terbentuk sekaligus, tapi melalui beberapa mekanisme. Nah, pertumbuhan benua itu biasanya ada akibatnya dari penambahan magma dari mantel. Lalu juga penambahan magma ini kan akan membentuk suatu batuan beku ya, seperti contohnya granit. Lalu juga ada yang namanya akumulasi sedimen. Nah, ada juga penambahan dari terrain. Nah, seperti ini tadi. Yang awalnya itu di sini karena tadi adanya pergerakan, maka terrainnya pergerakan yang tidak hanya terjadi dalam 1 atau 2 juta tahun, tapi dalam ratusan juta tahun. Nah, kita bisa melihat dari yang awalnya di sini, lalu sampai sekarang itu terrains atau blok sesar itu berada di sini. Nah, selanjutnya itu adalah pertumbuhan benua itu juga dapat dilihat dari pembentukan sabuk pegunungan yang baru berada di tepi benua. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis dari terrains atau blok sesar. Nah, jenis terrain ini ada 3 ya. Ada yang nama suspect terrain, ada accreted terrain, dan juga exotic terrain. Suspect terrain itu adalah
terrain yang diduga berasal dari luar wilayah benua tempat dari si terrain itu berada sekarang. Nah, accreted terrain itu adalah blok sesar yang sudah terbukti menempel ke benua akibat dari proses-proses tektonik. Nah, adapun exotic terrain yang dimana ini berasal dari jarak yang sangat jauh atau juga bisa saja dari belahan bumi lainnya. Nah, cara-cara mengenali terrain atau blok sesar ini adalah dengan melihat perbedaan atau perbedaan dari jenis-jenis batuan dan juga fosil dibanding dengan wilayah sekitarnya. Nah, jadi kita juga bisa melihat ya dari paleomagnetik itu dapat menunjukkan bagaimana posisi asal dari si terrain ini itu jauh berasal dari tempat wilayah dia berada. Nah, inilah jadi kesimpulan dari Mountain Belts and Continental Crust yang sudah saya jelaskan itu adalah tadi sabuk pegunungan itu adalah hasil dari proses geologi yang sangat panjang yang tidak hanya terjadi dalam kurun 1 juta atau 2 juta tahun, tapi dalam ratusan juta tahun. Karena ini juga mengalami patahan, lalu juga mengalami lipatan, metamorfisme, dan juga erosi ataupun intrusi magma. Nah, lalu juga tadi kita sudah membahas tentang orogeni, yang dimana orogeni itu dapat saja menciptakan kerak bumi yang dimana kerak bumi ini menebal dan juga menghasilkan pegunungan yang tinggi. Nah, jadi proses dari semua ini itu menunjukkan bagaimana dinamika bumi itu terus berlangsung hingga sampai saat sekarang. Kita bisa melihat ya dari yang terakhir tadi, kita bisa melihat bagaimana dinamika bumi itu berproses hingga dari ratusan juta tahun lalu sampai dengan saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang chapter 5, yaitu Mountain Belts and Continental Crust. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.